Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Diana Natalia Saek, kelas B, NIM 10120210225, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mengapa sehingga Pancasila sebagai ideologi bangsa? Ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Perlu diketahui bahwa ketika ideologi bertolak belakang dari kebudayaan dan agama maupun pemikiran para tokoh, maka ketiga hal itulah yang menjadi komponen dasar dari ideologi. Baik, kita masuk pada bagian A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Thrace pada penghujung abad ke-18. Thrace menyebut ideologi sebagai kind of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Selanjutnya, perlu dikenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, Soeharjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut, perlu diketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Yang kedua, Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan corak ideologi, maka perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan dan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme dan religius. Baik, kita masuk pada bagian B, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara sebagai warga negara
Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu didefinitifkan unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur elitisme. Yang kedua, unsur individualisme. Dan yang ketiga, unsur kapitalisme. Yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Baik, kita masuk pada bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Bagian A, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Bagian B, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan bagian C, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Kita masuk pada bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Kita masuk pada bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas. Yang kedua, dimensi idealitas. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Baik, kita masuk pada bagian F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologis sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berbagai konsep dan pengertian serta karakter tentang ideologi besar dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi termasuk bersifat tertutup dan terbuka. Berikan argumen Anda. Yang ketiga, berbagai kasus yang terkait dengan
penyalahgunaan narkoba dan yang mengancam eksistensi Pancasila. Dan yang keempat, berbagai kasus yang terkait dengan terorisme yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu kita untuk lebih memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terima kasih.